Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Anissa Nur Ajijah. Di sini saya ingin memperkenalkan dan mempresentasikan ide bisnis saya. Ide bisnis yang saya miliki di bidang public relation. Alasan saya memilih bisnis public relation karena bisnis ini memberikan layanan jasa untuk memperbaiki, meningkatkan atau mempertahankan citra perusahaan, organisasi maupun individu. Apalagi di masa sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan kecil yang mulai meningkat, bahkan perusahaan besar pun pasti membutuhkan citra yang bagus di mata khalayak. Di logo perusahaan kami terdapat gambar loudspeaker atau pengeras suara yang merupakan ikon dari public relation. PRI merupakan singkatan dari Public Relation and Integrated Marketing Excellence. Nama ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan layanan public relation dan pemasaran integrasi yang berkualitas. Perusahaan kami memiliki tagline Connecting People, Inspiring Trust. Makna dari tagline ini adalah bahwa perusahaan kami bertujuan untuk menjembatani hubungan antara klien mereka dengan berbagai pemangku kepentingan atau audiens. Tagline ini mencerminkan komitmen perusahaan kami untuk menjadi mitra strategis yang dapat membantu klien Anda mengatasi berbagai tantangan dan mencapai tujuan bisnis Anda dengan cara yang kreatif, inovatif, dan berorientasi pada hasil. Selanjutnya, analisis pasar. Target dari bisnis kami yaitu perusahaan yang ingin memperkuat citra merek mereka. Selanjutnya, institusi akademis. Yang terakhir, individu yang ingin membangun citra publik mereka atau memperbaiki citra yang sudah rusak karena berbagai alasan. Strategi pemasaran dari perusahaan kami yaitu menggunakan konten pemasaran, branding di sosial media, dan mengikuti seminar dan konferensi. Analisis selanjutnya yaitu tren pasar. Tren pasar di bisnis public relation di masa sekarang sedang booming dengan influencer marketing, workshop, CEO, branding, atau visual content creation. Analisis pasar yang terakhir yaitu pesaing. Pesaing dari perusahaan kami yaitu perusahaan public relation yang lebih unggul dan mempunyai citra bagus. Produk atau layanan jasa. Perusahaan kami memberikan jasa penyusunan strategi dan perencanaan untuk meningkatkan citra perusahaan atau produk. Menyediakan jasa media relation dengan media, press release, dan konferensi pers, pemasaran influencer. Selain itu, jasa riset dan analisis pasar untuk memahami kebutuhan dan persepsi pelanggan. Selanjutnya, strategi pemasaran. Perusahaan kami menggunakan konten pemasaran seperti artikel, blog, infografis, dan video. Selain itu, aktif membuat konten di sosial media seperti layanan jasa, berbagi konten yang bermanfaat, berinteraksi, dan membangun hubungan untuk membranding perusahaan, serta mengikuti seminar dan konferensi untuk membangun kredibilitas. Selanjutnya, rencana produksi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan klien. Selanjutnya, penetapan anggaran. Selanjutnya, penyusunan strategi. Setelah penyusunan strategi, yaitu pelaksanaan rencana kerja. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Perusahaan kami akan terus memantau kemajuan kampanye dan mengukur efektivitas taktik yang digunakan. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan dari perusahaan kami, yaitu keahlian dalam mengelola reputasi klien dan membangun hubungan dengan media. Yang kedua, kemampuan untuk memberikan layanan yang personal dan disesuaikan dengan kebutuhan klien. Analisis SWOT selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan, peningkatan persaingan dari perusahaan public relation lainnya. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Yang pertama, pertumbuhan pesat media sosial dan pengaruhnya terhadap opini publik. Yang kedua, perkembangan teknologi yang dapat membantu perusahaan public relation dalam mengumpulkan data dan analisis. Yang terakhir dari analisis SWOT yaitu threats atau ancaman. Yang pertama, meningkatnya biaya iklan dan promosi yang dapat mempengaruhi anggaran klien. Yang kedua, persaingan yang semakin ketat dari perusahaan public relation lainnya. Selanjutnya, rekomendasi bisnis. Perusahaan kami memiliki beberapa rekomendasi. Yang pertama yaitu menentukan target pasar yang jelas sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kedua, menjalin kemitraan dengan media dan pers. Yang ketiga, memberikan layanan konsultasi. Yang keempat, memberikan layanan influencer marketing. Yang kelima, memberikan layanan social media management. Dan yang terakhir, memberikan layanan public affairs. Yang terakhir, kesimpulan. Brand Communication merupakan sebuah perusahaan yang memberikan layanan jasa untuk memperbaiki, meningkatkan, atau mempertahankan citra perusahaan, organisasi, ataupun individu. Perusahaan kami akan memberikan berbagai opsi layanan jasa sesuai dengan kebutuhan Anda, serta menyediakan layanan konsultasi. Sekian presentase ide bisnis saya. Terima kasih.